Ustadz dalam kondisi tetap segar ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita mau bicara tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam masalah akidah, masyarakat Indonesia kan begitu intisab dengan Asy'ariyah. Ya. Nah, sementara mungkin barangkali di antara mereka ada yang belum paham sebenarnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri seperti apa. Mungkin Ustadz bisa ngasih sedikit pengantar tentang biografi singkat beliau, mengenai nama aslinya, mungkin kemudian juga nasabnya, dan bagaimana perjalanan belajar beliau. Ya, bismillah, alhamdulillah. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, atau yang bernama asli Ali ibnu Ismail ibnu Abi Bishr, itu masih keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Artinya keturunan orang Yaman ya. Walaupun kemudian beliau tinggal di Basrah, yaitu di keluarga yang kemudian ibu dari beliau itu dinikahi oleh Abu Ali Al-Jubba'i, salah satu tokoh besar Mu'tazilah. Nah, konon Abul Hasan Al-Asy'ari ini lahir sekitar tahun 260 Hijriah gitu. Kemudian beliau hidup sampai sekitar 300 Hijriah. Jadi beliau kecil hidup di bawah asuhan keluarga yang ayah tirinya itu adalah seorang tokoh Mu'tazilah besar. Abu Ali Al-Jubba'i itu tokoh besar untuk Mu'tazilah di kawasan Basrah. Yang kemudian salah satu penerusnya adalah Abu Hashim Al-Jubba'i yang juga merupakan tokoh besar Mu'tazilah yang menjadi rujukan untuk banyak kalangan setelahnya. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari ini menjadi sangat terkenal setelah kemudian beliau menyatakan diri, ya, menurut versi populer sejarah beliau, keluar dari Mu'tazilah. Setelah sekitar 40-an tahun hidup dalam lingkungan Mu'tazilah dan menjadi salah satu pengikut Mu'tazilah. Lalu kemudian menyatakan diri keluar dari Mu'tazilah dan berafiliasi ke Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saat itu bahasa yang sering beliau gunakan adalah Ahlus Sunnah wa Ashabul Hadis. Jadi Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis. Lalu dimulailah proses baru, ya, kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari. Konon di masa-masa awal itulah kemudian lahir beberapa karya beliau, ya, antara lain yang lestari sampai sekarang adalah kitab Al-Luma'. Kitab Al-Luma' itu ada kecil, ada besar. Yang bisa tersisa sampai zaman sekarang adalah kitab Al-Luma' yang versi kecil. Nah, kemudian pada masa berikutnya beliau kemudian berkenalan dengan Imam Zakaria As-Saji, salah satu murid dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i, ya, merupakan tokoh Ahlus Sunnah di wilayah itu. Lalu kemudian beliau menyerap beberapa akidah Ahlul Hadis, ya, yang akhirnya beliau bukukan antara lain dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin, ya, satu kitab tebal yang menceritakan berbagai pandangan sekte-sekte di dalam lingkungan umat Islam. Di samping beliau juga punya kitab Maqalat lagi, menceritakan berbagai macam pandangan agama dan sekte-sekte di luar milieu umat Islam. Nah, yang tersisa bertahan sampai kita ini kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Baik, Abul Hasan Al-Asy'ari dengan latar belakang tadi, beliau punya ayah tiri. Berarti beliau sempat menjadi tokoh Mu'tazilah atas proses belajar beliau dengan ayah tirinya. Kalau sampai menjadi tokoh ini sulit untuk dikonfirmasi, karena kedudukan beliau sendiri di mata Mu'tazilah yang belakangan itu tidak tampak diposisikan sebagai orang penting. Oh gitu. Tapi diposisikan sebagai, artinya tidak tampak diposisikan sebagai orang yang pernah menjadi tokoh penting di dalam Mu'tazilah, ya, ataupun apalagi menjadi rujukan. Tapi diposisikan sebagai pihak yang pada akhirnya sudah bertentangan haluannya dengan Mu'tazilah, gitu, pihak yang di counter. Oleh karena itu kita juga sulit menemukan karya-karya Abul Hasan Al-Asy'ari ketika masih menjadi tokoh ataupun figur Mu'tazilah ataupun pengikut Mu'tazilah. Ya, sebagian pihak mengatakan kitab
Istihsanul Haud fi Ilmil Kalam itu bagian dari yang ditulis beliau ketika masa Mu'tazilah, tapi ini masih sangat debatable ya, karena bisa jadi kandungannya tidak serasi dengan asumsi tersebut gitu. Jadi buku ini tercetak. Buku ini tercetak, tapi bahkan penisbatannya kepada Abul Hasan al-Asy'ari sendiri dipersoalkan. Ya, secara tahqiq riwayat, filologi dan kontennya sulit untuk diverifikasi. Sehingga ini kategori buku yang masih kurang jelas ya, apakah betul-betul karya Abul Hasan atau bukan. Lalu kalau karya Abul Hasan kurang jelas juga ditulis pada fase yang keberapa itu. Pada masa ketika masih menjadi Mu'tazilah kah, atau setelah keluar dari Mu'tazilah? Kalau setelah keluar dari Mu'tazilah, apakah ketika masih ada di Basra atau ketika di Baghdad? Kurang jelas. Baik, Ustaz, di masa-masa itu kan kita tahu ya, termasuk sejarah kodifikasi hadis dan banyak sekali ulama-ulama hadis yang berkembang di masa itu. Apakah ada riwayat bahwa Abul Hasan ikut terlibat dalam proses pembelajaran hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim atau Ashabus Sunan? Ya, kalau seperti imam besar jelas tidak. Ya, seperti Imam Bukhari apalagi Imam Muslim. Ya, karena beliau bukan seorang pegiat hadis. Tetapi kalau sekadar riwayat, umumnya orang zaman itu memang punya riwayat hadis. Ya, apalagi beliau bertemu dengan Zakaria As-Saji yang juga punya beliau Zakaria As-Saji adalah salah satu tokoh ulama hadis. Gitu. Dan Abul Hasan sendiri pernah meriwayatkan, konon karena dituntut untuk juga meriwayatkan hadis, bukan hanya sekedar bicara mengenai kalam dan teologi, maka beliau pun meriwayatkan hadis. Tapi ya riwayatnya seperti umumnya orang biasa meriwayatkan hadis di zaman itu. Artinya bukan seorang pegiat hadis. Pegiatnya. Ya. Selanjutnya, tadi Ustadz menyebutkan beliau setelah meninggalkan Mu'tazilah masuk ke fase setelah ketemu dengan Zakaria As-Saji. Ini fase seperti ini apakah sudah berada di posisi Ahlus Sunnah sebagaimana pemahaman Ahlus Sunnah pada umumnya? Jadi ketika seorang keluar dari kelompok yang diposisikannya atau dinilainya sebagai ahlul bid'ah, ya, sebagai ahli bid'ah, maka dia kemudian berafiliasi kepada Ahlus Sunnah. Ini adalah satu motivasi atau niatan atau pernyataan dasar bahwa dia keluar dari ahlul bid'ah, kemudian berafiliasi kepada Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita ingin mengkaji lebih jauh lagi, maka perlu dilihat yang diposisikan sebagai Ahlus Sunnah itu siapa. Ya kan? Siapa rujukannya, kemudian konten doktrin atau akidahnya apa saja. Nah, di sini ada bahan bagus untuk dikaji lebih jauh. Ya, karena Abul Hasan al-Asy'ari dikenal setelah keluar dari Mu'tazilah itu mengikuti madhabnya Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Ya, tokoh yang kemudian kelompoknya dikenal sebagai kalangan Kullabiyah. Nah, kalangan Kullabiyah ini kalangan yang pernah Imam Ahmad mewanti-wanti para sahabatnya agar tidak mengikuti mereka. Karena dinilai sudah memiliki beberapa penyimpangan dan cukup mendasar, ya, terutama mengenai penetapan perbuatan untuk Allah dan sifat kalam Allah yang ditafsiri secara berbeda oleh Kullabiyah dibandingkan dengan Ahlus Sunnah dan para ulama salaf. Gitu. Nah, tetapi Abul Hasan al-Asy'ari setelah keluar dari Mu'tazilah dikenal mengikuti metodenya Ibnu Kullab. Ini menunjukkan bahwa ada fase di mana beliau mengikuti Ibnu Kullab setelah keluar dari Mu'tazilah, yang tampaknya adalah dianggap bahwa Ibnu Kullab ini representasi Ahlus Sunnah ketika itu ataupun oleh beliau. Ya, karena Ibnu Kullab dan umumnya Kullabiyah juga merasa sebagai representasi dari Ahlus Sunnah, atau setidaknya mereka memiliki motivasi untuk berafiliasi dengan Ahlus Sunnah. Walaupun kemudian muncul konsep-konsep baru ini yang kemudian diperingatkan oleh imam-imam semisal Imam Ahmad, kemudian juga nantinya Ibnu Khuzaimah, tokoh-tokoh besar yang disepakati oleh para ulama besar saat itu sebagai tokoh-tokoh representasi Ahlus Sunnah. Nah. Baik, jadi di posisi ini As-Saji, Imam As-Saji tadi, beliau setelah ketemu ya, itu tampaknya adalah setelah mengikuti metode Ibnu Kullab, bukan setelahnya. Setelahnya. Kenapa? Antara lain ketika Abul Hasan menyampaikan akidah yang diterimanya dari Zakaria As-Saji, beliau sudah memposisikan Ibnu Kullab sebagai kelompok yang berbeda dengan Ahlul Hadis.
berbeda dengan ahlu sunnah, berbeda dengan ashabul hadis. Ya, walaupun dari penyebutan dua akidah di dua kelompok ini perbedaannya ada, ya, tetapi tidak sebesar misalnya ahlu hadis dibanding dengan Mu'tazilah, Syiah dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa beliau pada saat mengikuti Zakaria As-Saji itu sudah keluar dari metode Ibnu Kullab. Nah, kapan beliau mengikuti metode Ibnu Kullab? Ini yang memerlukan kajian lebih lanjut. Karena dari sekian ratus karya Abul Hasan Al-Asy'ari yang bisa kita kaji dan kita bedah secara detail sampai sekarang sangatlah sedikit. Ya, tadi kita menyebutkan ada buku Al-Luma'. Di buku itu bisa dianggap dekat dengan konsepnya Ibnu Kullab. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa perbedaan. Ya, tapi itu jelas bukan khas konsep-konsepnya ahlul hadis. Ya, ada beberapa hal terutama terkait dengan masalah takdir, kemampuan dan status hamba serta perbuatan Allah. Lalu kemudian di buku Maqalat Islamiyin. Nah, ini yang diceritakan para sejarawan dan para ulama analisis bahwa di situ beliau sudah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah versi yang diterima dari Zakaria As-Saji. Ya, walaupun masih berbentuk global, pernyataan-pernyataan itu global, sehingga bisa jadi di dalam rinciannya ternyata ada perbedaan. Ya, misalnya teori Kasab Al-Asy'ari itu masih masuk di dalam Maqalatul Islamiyin. Lalu kemudian fase ketika beliau ke Baghdad. Ketika beliau ke Baghdad, kemudian bertemu dengan para tokoh Hanabilah saat itu, konon juga bertemu dengan Imam Al-Barbahari. Ya, di situ menulis buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu memang sudah sangat terasa berbeda warnanya. Walaupun dari buku-buku ini ada beberapa hal yang tidak dengan mudah bisa kita pastikan perubahannya, ya, khususnya tentang kasab versi Asy'ari dengan teori kalam nafsi, karena di buku yang selanjutnya tidak begitu diulas. Tidak begitu diulas itu kan bukan menunjukkan perubahan. Ya. Bisa jadi sudah ditinggalkan, ya. Bisa jadi masih dianggap benar, tapi sudah tidak lagi dipentingkan. Gitu. Di Al-Ibanah ini ya? Di Al-Ibanah itu. Tidak disinggung. Tidak begitu disinggung. Nah, makanya ketika kita bicara konsep kasab Asy'ari, konsep kalam nafsi, ini kan sebenarnya istilah yang bagi awam tidak mudah. Bagi para santri dan para ustadz pun sebenarnya juga tidak mudah. Gitu. Tapi itu mau tidak mau harus kita sebutkan, karena itulah ciri khas yang dikenal, diatribusikan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, dan seterusnya di era berikutnya menjadi pembahasan panjang oleh para ulama, sekaligus menentukan apakah seseorang itu sehaluan atau tidak dengan Asy'ariyah. Baik, berarti boleh saya simpulkan bahwa beliau Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase ya. Mu'tazilah, malah 4 bisa jadi ya. 4 itu boleh kita Mu'tazilah ketika mengikuti Ibnu Kullab, ketika mengikuti Zakaria As-Saji, kemudian ketika dekat dengan Hanabilah Baghdad. Ketika mengikuti Zakaria As-Saji dengan mengikuti Hanabilah Baghdad, ini bisa dihitung juga sebagai satu fase saja, karena itu kan dua kalangan yang kontra dengan Kullabiyah. Ya, kalau kita hitung yang 2 itu sebagai satu fase, berarti 3 fase. Baik. Ya. Ada perbedaan yang signifikan nggak, Ustaz? Misalnya di posisi beliau sebagai pengikut Ibnu Kullab. Saat itu ada pernyataan apa yang kita bisa sebut bahwasanya beliau ini belum sesuai Ahlus Sunnah? Jadi karena keterbatasan referensi otentik dari karya Abul Hasan Al-Asy'ari yang lestari sampai sekarang ketika beliau masih fase mengikuti Ibnu Kullab, ya. Dan yang ada adalah referensi otentik yang menunjukkan beliau sudah meninggalkan Ibnu Kullab, dengan bukti di dalam Maqalat Islamiyin menjadikan Ibnu Kullab sebagai dan Kullabiyah sebagai kelompok yang berbeda, ya. Ashab Abdullah bin Said bin Kullab itu sebagai kelompok yang berbeda dengan Al-Amma wa Ashabil Hadis. Ini menunjukkan beliau sudah tidak lagi minimal secara pernyataan mengikuti itu. Ya. Nah, apakah yang sebelumnya itu mengikuti Ibnu Kullab secara penuh atau hanya hal-hal mendasar saja? Ini yang menjadi bahan kajian para ulama. Kita bisa menjawabnya dengan melihat apa sebetulnya yang khas dari Ibnu Kullab dibandingkan dengan
ashabul hadis misalnya. Nah, itu dari literatur yang ada serta pernyataan mereka jelas bahwa kalau dalam perkara-perkara bahwa Allah di atas arsy, Allah berpisah dari alam, Allah ada di luar alam dan seterusnya, itu mereka sepakat. Ibnu Kullab dan Kullabiyah sepakat dengan Ahlus Sunnah wa Ashabil Hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala terpisah dari alam, bahkan menyatakan wa akhrij anin nazar wal athar, keluarkan dari wilayah kelayakan seseorang itu beranalisis kalau dia sudah menganggap bahwa Allah taala itu tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Itu artinya belum membekali justru akidah fitri ini dengan akidah fitriyah ini dengan argumentasi rasional, ya, atau memberikan penekanan bahwa sudah tidak masuk akal karena sudah termasuk badahiyat, karena kalau tidak ditetapkan itu maka bertentangan dengan perkara-perkara yang badahiyat kalau seseorang tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala terpisah dari alam, dari makhluknya gitu. Nah, ini dalam hal atau isu ini berarti tidak begitu ada pembicaraan lah antara Kullabiyah dengan Ashabul Hadis. Yang ada itu adalah dalam sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam sifat-sifat lain yang dzatiyah, yang katakanlah khobariyah, artinya bisa kita temukan informasinya dari Quran dan Sunnah, tidak bisa langsung diputuskan dari akal. Semisal Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sempurna, yang pancarannya sedemikian dahsyat, ya, memiliki dua tangan yang dua-duanya itu yamin, artinya penuh berkah. Itu Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab juga sama dengan Ashabul Hadis menetapkannya. Tapi pada sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan, ya, bahwa Allah berbicara dengan kehendaknya, disinilah ada problem. Ya, konsep Kullabiyah dikenal menafikan adanya sifat-sifat pada diri Allah yang terkait dengan kemampuan dan perbuatan Allah. Jadi dianggap bahwa Allah itu hanya menghendaki sesuatu di luar dirinya, tidak menghendaki perbuatan. Yang perbuatan itu disandang oleh Allah sendiri, termasuk perbuatan bicara. Dalam bahasa yang lebih sederhana, menurut konsep Kullabiyah, Allah itu berbicara tanpa menghendakinya. Ya, berbicara tanpa menghendakinya. Jadi pembicaraan itu dianggap seperti sifat hidup pada diri Allah. Ya, kan tidak relevan untuk dikatakan Allah berkehendak untuk hidup atau tidak, karena itu sifat yang secara otomatis permanen, ya, qadim ada pada diri Allah dan akan terus berlanjut, tidak terkait dengan kehendak. Nah, tapi kalau perbuatan itu kan pasti terkait dengan kehendak. Berbicara itu juga bagian dari perbuatan. Gitu. Seperti pernyataan Imam Ahmad, ya, yatakallamu idza syaa kaifa syaa. Kadang-kadang dinyatakan mata syaa. Ya, kapan saja menghendaki. Ketika Allah ingin atau berkehendak untuk bicara dengan Nabi Musa, maka Allah pun berbicara dengan Nabi Musa. Sebelum itu belum melakukan pembicaraan tersebut. Dan pada saat pembicaraan itu dilakukan, pembicaraan itu terjadi, ya, disandang oleh Allah. Tidak mungkin perbuatan kan terpisah dari pelakunya. Betul. Nah, disinilah ada problem pada akidah Kullabiyah, karena menafikan adanya perkara-perkara nyata berupa perbuatan-perbuatan pada diri Allah yang itu terkait dengan kehendak Allah. Sehingga mereka menjadikan kalam Allah itu bukan perbuatan. Dianggap sebagai sifat permanen yang tidak dikehendaki. Nah, kalau secara akal saja kita bisa merasakan berbicara tanpa menghendaki ini kan sulit, irasional. Bukan sulit, memang itu tidak sesuai dengan pemikiran yang sehat. Nah, tapi di sini kita bisa pahami bahwa Ibnu Kullab selaku kalangan mutakallim, ya. Mutakallim itu dari pegiat kalam yang ingin menyusun atau merumuskan dalil-dalil rasional untuk membuktikan kebenaran dari akidah Islam, ya. Tapi kalau salah perumusan seperti ini, maka dia bisa berimpak munculnya teori-teori atau konsep-konsep yang sebetulnya keliru, yang nanti punya efek sebagian dari ajaran akidah itu terpaksa harus dimodifikasi, gitu. Atau terpaksa harus dipahami secara tidak apa adanya, demi membela satu teori dasar yang ini dirasa perlu untuk dipertahankan karena menjadi modal dalam memperjuangkan akidah Islam secara
rasional. Gitu. Padahal sebetulnya di dalam akidah yang benar itu sudah terkandung susunan argumentasi maupun jalinan pemikiran yang sangat rasional, tidak perlu menggunakan teori yang justru nanti akan makan tuan gitu, akan menjadi bumerang bagi akidah yang justru katanya akan dibela. Masya Allah. Ini mungkin bagi sebagian pendengar rumit untuk dipahami, Ustaz. Nah. Tapi hal menarik tadi, Ustaz. Di fase ketika beliau berintisab dengan Ibnu Kullab, kita melihat Asy'ariyah seperti yang sekarang sering kita dengar label Asy'ariyah, itu lebih dekat ke fase kedua atau fase ketiga setelah beliau ketemu fase Zakaria kedua, As-Sajjah? sebab konsep tentang kalam nafsi itu pembicaraan ya, yang pembicaraan ini dianggap bukan berupa ungkapan, dianggap sebagai nafsi. Nafsi itu artinya disandang oleh sang mutakallim, ya, tanpa sang mutakallim ini melakukan perbuatan baru apapun. Nah, makanya dianggap konsepnya ini kalamnya itu qadim. Ya, nanti mungkin di sela-sela akan kita bahas sedikit lebih detail, tapi intinya seperti itulah. Intinya Abul Hasan sendiri tidak menyebutnya kalam nafsi. Abul Hasan sendiri menyebut ya kalam itu ya hanya itu. Tidak terbagi menjadi kalam itu ada nafsi, ada lafzi, ada yang qadim, ada yang hadis. Tidak, yang disebut kalam itu adalah sebagai sifat dalam konsep tadi itu. Ya, sebagaimana sifat hayat tadi. Ya. Walaupun di makhluk dia jelas baru, hidupnya makhluk pun baru. Tapi kalau penyandangnya ini tidak baru, ya, qadim, eternal, maka kalamnya pun menurut konsep ini ya otomatis juga qadim juga. Gitu. Nah, ini konsep ini bertahan di generasi-generasi berikutnya, dilestarikan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, dilestarikan oleh generasi berikutnya, kemudian Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya, diperjuangkan oleh Asy'ariyah menjadi akidah resmi yang dibakukan sebagai konsep internal dalam Asy'ariyah. Bahkan ketika ada mulai yang agak menyimpang seperti Asy-Syahrastani kemudian Al-Iji, ya, Asy-Syahrastani menetapkan adanya kosakata, tapi kosakata yang tidak seperti kosakata yang kita kenal. Ya. Jadi dia menetapkan kalam Allah itu ada kosakatanya, tapi kosakatanya ini semacam kosakata ruhaniyah lah, yang dia qadimah segala macam. Kemudian Adduddin Al-Iji juga menetapkan adanya huruf-huruf pada ucapan Allah. Berarti kan ada kosakata atau ada kalimat-kalimat. Lalu bahkan boleh jadikan Abul Hasan Al-Asy'ari pun setuju dengan konsep itu, maka kita bisa lihat respons dari tokoh-tokoh Asy'ariyah yang lainnya cukup keras gitu, karena ini bertentangan dengan prinsip yang selama ini diwarisi di dalam internal madzhab itu. Baik, justru yang menarik begini, Ustaz. Kami tadi Ustadz menyebutkan bahwa Ibnu Kullab sendiri berkaitan dengan uluwullah, Allah Maha Tinggi. Yeah. Beliau menetapkan sebagaimana ahlu sunnah, yang terpisah dari seluruh makhluk. Nah, apakah kemudian itu juga diwarisi oleh Abul Hasan di fase itu? Ya, jadi Abul Hasan di dalam Ibanah apalagi ya, di dalam Maqalat Islamiyin menetapkan Allah di atas arsy. Kemudian di kitab yang sebelumnya seperti Al-Lum'a tidak tampak ada pengingkaran terhadap akidah itu, ya. Dan Ibnu Kullab pun memang menetapkan itu. Artinya kita tidak melihat ada fase setelah Abul Hasan keluar dari Mu'tazilah ini kemudian mengingkari tingginya Allah di atas alam semesta. Sama sekali tidak kita lihat. Bahkan lebih tegas lagi dalam kitab Al-Ibanah, Abul Hasan mengafirmasi doa yang beliau nisbatkan kepada umat Islam yang berbunyi ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Ya, tinggal di atas langit. As-sama ini bisa artinya di atas, berarti tinggal di atas, atau as-sama ini langit sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala di atasnya, tinggal di atasnya. Di dalam versi manuskrip lain dikatakan ya sakinal arsy. Jadi spesifik menyebut arsy sebagai salah satu bagian dari sama yang paling tinggi. Nah, ini kan berarti lebih tegas lagi dengan bahasa yang bagi banyak orang justru dihindari gitu. Kalau ada tinggal, ya, walaupun secara bahasa tinggal sebenarnya tidak mengandung persoalan.
Kan tinggal itu juga ada di atas dan selalu di situ, maka itulah tinggal, kan gitu. Nah, bagi kalangan tokoh-tokoh Salafi yang sangat berhati-hati di dalam menyikapi ungkapan-ungkapan, apalagi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal seperti ini dihindari. Ungkapan-ungkapan seperti itu, beliau lebih memilih ungkapan yang memang tegas-tegas digunakan dalam Quran dan Sunnah, ya, seperti penetapan fauqiyah, ulu, mubayanah yang digunakan oleh para a'immah salaf, ketimbang ungkapan-ungkapan yang lain walaupun maksudnya sama. Ya kan? Ini ekstra hati-hati dan merasa bahwa yang sudah di Quran Sunnah itu sudah cukup mapan. Tapi Abul Hasan memilih yang seperti ini di kitab beliau yang paling pamungkas, kitab Al-Ibanah itu, yang beliau sengaja menurut versi populernya disodorkan kepada Imam Al-Barbahari untuk menunjukkan kesinkronan antara akidah beliau dengan akidah Imam Ahmad. Jadi dari awal sampai akhir tidak terlihat Abul Hasan mengingkari itu, dan Ibnu Qulab pun tidak mengingkari itu. Maka kemunculan konsep ini di dalam mazhab Asy'ari adalah kemunculan baru. Pengingkaran terhadap uluwullah. Iya, tidak punya kesejarahan terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita sempat mendengar kalau Al-Juwaini sendiri ketika ditanya oleh seseorang tentang Allah berada di atas, kemudian beliau mengatakan hayyarani hamadani. Apakah itu tahap awal masalah uluwullah? Masalah uluwullah ini memang dikenal sejak Abul Ma'ali Al-Juwaini. Apalagi cerita yang Anda sampaikan tadi menunjukkan hal itu. Karena kalau kita baca di buku-bukunya murid-murid langsung Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti misalnya buku maupun kutipan dari mereka, karena banyak juga yang tidak lestari bukunya sampai sekarang. Kalau kita baca misalnya Ibnu Mujahid atau Bari, kemudian Abul Hasan Al-Bahili, kemudian Ibnu Khafif Asy-Syirazi, dan yang semisalnya. Nah, rata-rata penetapan ini masih lestari. Ada sedikit perbedaan mengenai apakah istiwa itu sifat fi'il ataukah sifat dat, tapi ini perkara sekunder. Dan jelas mereka menetapkan Allah di atas arsy. Lalu kemudian generasi yang berikutnya juga yang masih dekat, ya, katakanlah seperti Abu Bakar Ibnu Furaq yang sudah melakukan beberapa pentakwilan, tetapi perkara-perkara semacam ini masih dekat. Nah, baru di masa Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya, khususnya ketika beliau menulis Al-Irsyad, kemudian dan menulis juga Asy-Syamil. Nah, di situ mulai masuk mempersoalkan, ya, keberadaan Allah di atas alam, ya, yang terpisah dari alam, kemudian mempersoalkan juga sifat-sifat yang disebut sebagai sifat-sifat khobariyah. Sifat khobariyah itu artinya sifat-sifat Allah yang hanya kita ketahui dari informasi, dari Quran dan dari Sunnah. Bukan kita bisa ketahui dari pola pikir akal. Maka lawan dari sifat khobariyah itu adalah sifat akliyah. Nah, sifat khobariyah dipersoalkan, ya, seperti kedua tangan, kemudian wajah, ya, dan kedua mata. Padahal ini sebelumnya ditetapkan oleh kalangan Asy'ariyah mutaqaddimin. Bahkan sebagian Asy'ariyah menjadikan sifat wajah dan dua tangan itu sebagai sifat akliyah. Mereka merasa ada dalam argumentasi rasional yang menunjukkan Allah itu punya atribut yang dengannya Allah berkomunikasi dengan pihak lain secara istimewa. Itu disebut sebagai sifat wajah. Ada atribut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebagian ciptaannya. Itulah disebut sifat dua tangan. Yang dalam hal ini di Al-Quran diinformasikan yang mendapat keistimewaan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi generasi sebelumnya menetapkan, bahkan sebagiannya menetapkannya bukan hanya sifat khobariyah, tapi dianggap sebagai sifat rasional juga. Nah, yang semacam ini sangat besar reduksinya di masa Abul Ma'ali Al-Juwaini, dan beliau dalam perjalanan sejarah diposisikan memang sebagai tokoh Asy'ariyah yang sangat berpengaruh. Bahkan bisa dikatakan pendiri lah mazhab Asy'ariyah yang kemudian lestari sampai belakangan di era-era As-Sanusi dan yang lainnya ini. Baik, berarti boleh kita simpulkan misalnya mempermasalahkan tentang Allah berada di atas, mempermasalahkan sifat mata, Allah punya tangan dan seterusnya. Lebih tepatnya itu adalah paham baru di dalam Asy'ariyah.
bukan ajaran Abul Hasan. Bukan ajaran Abul Hasan. Ajaran Abul Hasan itu yang dipersoalkan tadi masalah kalam nafsi, sifat kalam dan sifat fi'il tadi. Nah. Ditambah nanti ada persoalan soal kasab. Nah, nanti bisa kita bahas kasab apa. Tapi itu memang betul-betul ada di dalam pemikiran asli Abul Hasan al-Asy'ari, dan sampai sekarang masih kita bisa baca di buku Al-Luma walaupun kecil. Ya, itu ada dan dilestarikan pula oleh Al-Baqillani selaku tokoh Asy'ariyah hebat lah mungkin sepanjang sejarah, ya sangat dekat pemikiran dengan Abul Hasan al-Asy'ari dan punya rangkaian argumentasi yang kemudian diikuti oleh kalangan-kalangan setelahnya, ya walaupun ada juga beberapa perbedaan di beberapa persoalan. Baik, kita beralih ke fase yang ketiga sekarang, Ustaz. Tadi saya anggap mungkin itu adalah bagaimana perhelatan Abul Hasan dan karya beliau di fase yang kedua dan representasinya dengan kitab Al-Luma. Kita beralih ke fase ketiga. Representasi dari pemahaman beliau fase ketiga di Maqalat dan Ibana. Maqalat kemudian Ibana. Kalau Risalah ila Ahli Tsaghr. Risalah Ahli Tsaghr ini ada perbedaan pendapat di kalangan analisis. Apakah betul-betul karya Abul Hasan al-Asy'ari atau tidak? Ya, karena ada banyak mengatakan itu karya dari murid beliau, Ibnu Mujahid At-Ta'i kali tidak, ataukah Ibnu Mujahid ataukah At-Tabari. Jadi karya dari murid beliau, ya, kalau tidak salah Ibnu Mujahid At-Ta'i itu bukan karya langsung Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, kitab Risalah ila Ahli Tsaghr ini berisi rangkaian ijma', ya, yang dikatakan sebagai ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di berbagai macam bab. Yang unik dari kitab Risalah ila Ahli Tsaghr ini, di bagian-bagian awalnya menjelaskan bahwa agama Islam, ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dorongan Rasulullah kepada para umatnya untuk berpikir, beranalisis, menggunakan akidah yang sesuai dengan pemikiran yang benar dan seterusnya. Tapi kemudian ada kecaman terhadap argumentasi keberadaan Allah yang menggunakan teori a'rad, ya, yang menggunakan dalil a'rad atau argumentasi berdasarkan aksiden. Karena argumentasi ini dinyatakan di situ diserap dari falasifah, dari kalangan filsuf, ya, dan filsuf ini bisa mengacu ke Yunani secara khusus ataupun ke India ataupun secara umum ke semuanya. Ya, yang jelas ini dianggap rumit sekali, ya, karena harus menetapkan a'rad itu ada, kan, bahwa a'rad itu tidak berpindah dari satu jisim ke jisim yang lain. Kemudian ada banyak rangkaian argumentasi yang panjang, yang rumit, yang menyulitkan, sekaligus tidak aman dari kekeliruan. Ya. Lalu dikatakan di situ bahwa ini bukan metodenya para Rasul. Nah, bukan metode apalagi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada kecaman terhadap itu. Tapi tampak kalau dilihat konteksnya secara menyeluruh, penulis Risalah Ahli Tsaghr ini menganggap dalil itu benar. Hanya saja rumit dan sulit dan rawan, sehingga perlu dihindari. Cari saja dalil yang lain. Ya, tetapi dianggap bahwa dalilnya benar. Nah, oleh para analis Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya, justru ditunjukkan dalil itu bukan hanya rumit, memang keliru, gitu. Mengandung beberapa poin keliru yang potensinya itu akan mengandung penafian beberapa sifat yang sudah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah tadi. Ya. Baik, kita tinggalkan Risalah ila Ahli Tsaghr menuju ke dua kitab tadi. Apakah masyarakat Asy'ariyin sendiri sepakat bahwasanya makalah Islamiyin dengan Al-Ibanah itu adalah, ya, kalau Asy'ariyah yang beneran, ya, dalam sejarah tidak pernah ada pengingkaran terhadap penisbatan kedua karya ini, ya, kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau maqalat Islamiyin, setahu saya tidak ada yang mempersoalkan. Ya. Kalau Al-Ibanah di zaman-zaman awal itu justru dijadikan sebagai kebanggaan orang yang membela atau menyetujui Abul Hasan al-Asy'ari. Yang membela misalnya Imam Abu Utsman As-Sabuni. Beliau bukan seorang tokoh Asy'ari, tidak mengikuti akidah Asy'ariyah, ya, hanya memposisikan mereka sebagai mutakallimin, tapi secara khusus beliau menilai kitab Al-Ibanah yang kitab yang bagus. Sehingga pada saat ada banyak kecaman terhadap Abul Hasan al-Asy'ari, beliau membela
apa yang dipersoalkan dari tokoh yang inilah Karyanya. terjemah dari akidahnya. Inilah ungkapan dari akidahnya. Jadi belum menjadikan kitab Al-Ibanah itu sebagai bukti bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari memang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dengan bukti isi dari kitab Al-Ibanah itu. Imam Abul Qasim bin Asakir, salah satu tokoh Asy'ariyah yang seorang pegiat hadis, ya, walaupun tidak terlalu mendalami ilmu kalam, beliau juga menjadikan kitab Al-Ibanah itu sebagai bukti bagusnya akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan beliau kutip banyak bagian yang agak panjang dalam buku Tabyin Kadzibil Muftari, ya. Itu beliau posisikan kitab itu sebagai tanda bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah seorang pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, atau bahkan menurut Ibnu Asakir lebih dari sekedar seorang pengikut, ya. Karena memang Ibnu Asakir seorang Asy'ari yang bangga dengan keasy'ariannya dan bangga dengan tokoh-tokohnya. Nah, tetapi ketika ingin menunjukkan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang tokoh Ahlussunnah, yang digunakan adalah kitab Al-Ibanah. Jadi dalam banyak masa kitab Al-Ibanah ini digunakan oleh tokoh-tokoh sebagai sesuatu yang membanggakan untuk Abu Hasan Al-Asy'ari. Pengingkaran itu baru muncul belakangan saja. Termasuk misalnya generasi seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Abu Bakar Al-Baqillani, kenapa tidak memperjuangkan isi buku? Kalau Abu Bakar Al-Baqillani, beliau dikenal memperjuangkannya. Bahkan punya kitab Syarah Al-Ibanah. Kan tadi kita bahas Al-Baqillani ini tokoh Afdholul Asy'ariyah. Tokoh yang sangat dekat pemikirannya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Syarah Al-Ibanah itu tingkat penetapan Abu Bakar Al-Baqillani terhadap sifat-sifat Allah lebih bagus bahkan daripada ucapan asli Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Jadi kalau Al-Baqillani itu tokoh yang sangat mendukung ini. Imam Al-Baihaqi sebagai salah satu tokoh Asy'ari yang juga pegiat hadis juga menyebut dan mendukung kitab Al-Ibanah ini, Al-Ibanahnya. Tapi kalau Al-Juwaini sama sekali tidak kita temukan beliau membicarakan kitab ini. Kitab ini kan memang dikarangnya di Baghdad di fase akhir, ya, setelah beliau pindah dari Basrah. Jadi wajar kalau misalnya Ibnu Furaq tidak menyebutnya, karena Ibnu Furaq mungkin hanya mentotal kitab-kitab yang ketika masih ada di Basrah, ya. Apalagi Al-Juwaini yang tidak punya aktivitas khusus menghimpun karya-karya Abu Hasan Al-Asy'ari serta menotal dan merangkum akidah beliau secara seperti yang dilakukan oleh Ibnu Furaq, ya. Tampak sekali beliau tidak mengenal kitab Al-Ibanah ini. Seandainya pun mengenal juga tidak membahasnya sama sekali. Bahkan jangankan kitab Al-Ibanah, beberapa pernyataan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dikonter oleh Al-Juwaini, ya, di kitab-kitab yang memang beredar saat itu di kalangan Asy'ariyah secara umum. Masya Allah. Seperti tadi penetapan sifat khobariyah itu kan dikonter oleh Al-Juwaini, walaupun beliau kemudian di akhir-akhir rujuk pula dari pendapat yang di Al-Irsyad dan di Asy-Syamil ketika menulis Risalah An-Nizamiyah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini makin mengerucut. Nah, selanjutnya Ustaz. Kita sempat mendengar ya tentang nama Ibnu Furaq, kan, ya. Yang itu salah satu dianggap sebagai tokoh yang membuat penisbatan Al-Ibanah itu meragukan. Sebenarnya latar belakangnya kenapa kok Ibnu Furaq yang jadi rujukan? Karena Ibnu Furaq ini dikenal punya kegiatan khusus mengumpulkan karya-karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau juga mengumpulkan isi dari pendirian-pendirian Abu Hasan, ya, ditulis dalam buku Mujarrad Maqalat Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu isinya adalah himpunan secara sistematis dari sekian ratus mungkin karya Abu Hasan Al-Asy'ari yang tersebar itu beliau susun, ya, dan juga sekaligus sebagai koreksi menurut versi Ibnu Furaq untuk salah satu tokoh lain yang dianggap menyampaikan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari secara tidak persis, gitu. Kemudian beliau menyusun ini. Nah, karena itu Ibnu Furaq punya daftar karya Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian punya rangkuman akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, setidaknya versi yang dipahami oleh Ibnu Furaq, ya, walaupun tidak bisa juga dipastikan itu otentik 100% karena perlu
komparasi dengan yang asli, sementara yang asli sudah tidak kita temukan karya-karyanya gitu. Karena apa yang dicantumkan oleh Ibnu Furuq itu bukan ringkasan terhadap buku tertentu, tapi rangkuman dari banyak buku ya dan sebagainya, mengandung beberapa penafsiran. Nah, penafsiran ini kan juga rawan untuk terjadi ketidakpersisan dengan yang asli. Tapi setidaknya Bakar Ibnu Furuq ini dikenal sebagai tokoh yang punya kerja keras ya, mentatabui, menelusuri pernyataan-pernyataan Abul Hasan al-Asy'ari dalam sekian banyak bukunya. Lalu kemudian beliau juga punya daftar bukunya. Nah, di daftar itu kok tidak ada buku Al-Ibanah. Nah, orang kan kalau secara awam menganggap beliau sudah bekerja keras menelusuri semuanya, tapi Ibanah nggak ada di situ. Nah, berarti palsu. Padahal tidak seperti itu. Jadi bukan ada pernyataan mengingkari ya? Tidak ada. Cuman tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan saja. Tidak menyebutkan, dan Al-Baqillani menyebutkan, Al-Baihaqi menyebutkan, Ibnu Asakir menyebutkan, Abu Utsman As-Sabuni menyebutkan, Ibnu Dirbas menyebutkan. Selama masa mereka menyebutnya tidak ada tokoh Asy'ari yang mengingkarinya. Masya Allah. Ibnu Dirbas kalau tidak salah pernah menyebut ada orang Asy'ari yang merasa heran dengan kitab Al-Ibanah itu, kemudian berusaha mengingkarinya. Ya, lalu beliau heran ini saking tidak pahamnya atau seperti apa, kok buku yang bagus dari milik imamnya kok justru diingkari. Tapi orang yang sangat tidak dikenal. Ya, yang diceritakan oleh Ibnu Dirbas ini. Nah, belakangan itu diungkapkan oleh beberapa tokoh Asy'ariyah sangat belakangan atau bahkan kontemporer, ya, juga dengan argumentasi yang sama sekali jauh dari tahqiq ilmi. Karena kitab Al-Ibanah ini termasuk kitab dari kitab-kitab Asy'ari yang tersisa. Kita tadi menemukan ada Al-Lum'a, Maqalat Islamiyin, kemudian Risalah ila Al-Istaghar kalau termasuk karya beliau, ya. Hanya itu saja ditambah Al-Ibanah. Al-Ibanah yang paling meyakinkan secara filologi, ya. Kemudian kutipan isi dari kitab itu oleh para ulama muhaddisin sekaliber Ibnu Asakir, ya, yang isinya itu sama dengan kitab Ibanah asli, walaupun ngutipnya beliau tidak lengkap. Ini sudah luar biasa, ya. Satu penetapan validitas atau keotentikan kitab itu yang sulit ditemukan di banyak kitab turas lainnya. Kalau yang seperti ini diingkari, bagaimana lagi dengan yang lain-lain? Dan alasan pengingkarannya itu tendensius, ya, sentimen karena tidak cocok dengan isi di dalamnya, gitu. Yeah. Ya, padahal kalau dia tidak cocok, ya berarti dia sedang tidak cocok dengan Abul Hasan al-Asy'ari. Apalagi yang diingkari itu ada padanannya di dalam Maqalatul Islamiyyin, kitab yang sudah disepakati sebagai kitab otentiknya Abul Hasan. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah kita berarti sudah mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi kalau mau belajar tentang seperti apa akidah terakhir Abul Hasan al-Asy'ari, rujukannya adalah kitab Al-Ibanah atau Maqalatul Islamiyyin. Tadi Ustadz menyinggung beberapa poin tentang titik sengketa, titik perbedaan, ya, antara akidah Kullabiyah dengan akidah Ahlussunnah tentang kasab, kemudian tentang kalam. Mungkin dua ini saja, Ustaz. Oke, baik. Pertama tentang kalam, ya. Tadi sudah kita bahas, tapi ini kita lanjutkan. Jadi pengingkaran terhadap adanya perbuatan yang disandang oleh Allah dan itu dikehendaki oleh Allah, ya. Ini terkenal sebagai akidahnya Kullabiyah. Lalu kemudian diwarisi oleh Abul Hasan al-Asy'ari sesuai dengan keterbatasan penjelasan tadi, tapi kemudian dilanjutkan di akidah Asy'ariyah berikutnya. Ya. Intinya adalah menafikan Allah Subhanahu wa taala melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu disandang oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Dengan istilah bahwa perbuatan itu berarti perbuatan yang baru. Karena sebelumnya tidak dilakukan, lalu kemudian dilakukan. Kalau dianggap atau bisa diterima bahwa pada diri Allah ada sesuatu yang baru, berarti Allah menyandang sesuatu yang baru. Nah, konsep kalam itu argumentasinya berkutat pada ini yang diwarisi dari kalangan Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan seperti Dzurariyah, Najjariyah, menganggap bahwa jangan sampai, ya, sang pencipta itu punya sifat yang baru. Sebab mereka ketika ingin membuktikan adanya sang pencipta, ya, kekurangan di dalam menginventarisir argumentasi, sehingga
secara kasarnya bisa dikatakan hanya tersisa satu argumentasi ini. Argumentasi bahwa di alam semesta ini ada dinamika. Ada kegiatan-kegiatan baru, ada peristiwa-peristiwa yang baru terjadi setelah sebelumnya tidak terjadi. Betul. Ada gerakan, ya gerakan itu disepakati ada sesuatu yang ada, bukan amrun iktibari, tapi sesuatu yang betul-betul ada, disebutnya sebagai arad, sebagai aksiden. Kenapa disebut aksiden? Karena sebelumnya tidak ada, kemudian baru ada. Nah, karena di alam ini ada perkara-perkara yang baru ada, yaitu berupa gerak setelah diam ataupun diam setelah gerak. Ya, kalau disepakati diam adalah betul-betul satu aktivitas, atau berkumpul setelah sebelumnya terpencar, ya, atau kemudian terpencar setelah sebelumnya terkumpul, berarti ada perkara yang baru. Nah, ini dijadikan sebagai poin. Kalau di alam ini ada perkara yang baru, maka alam ini tidak lepas dari perkara yang baru. Karena dianggap kalau dia tidak bergerak, ya dia diam. Dan diam itu dianggap baru juga. Gitu. Kalau dia nggak kumpul, maka dia bercerai. Dua-duanya dianggap baru. Berarti di alam ini selalu ada yang baru. Ya. Sifat yang melekat pada alam pada adalah alam ini baru. ada sesuatu yang baru. Nah, bisa dalam penjelasan alam secara umum ataupun jism lah. Dianggap semua jism itu seperti itu. Karena jism tidak lepas dari arad, maka jism tidak lepas dari perkara baru. Nah, kemudian ada anggapan, ada teori yang sebetulnya ini hanya asumsi dan absurd. Ya, dianggap bahwa sesuatu yang mengalami peristiwa-peristiwa baru atau sesuatu yang dinamis, bahasa lebih sederhananya, itu dianggap dia pun baru. Oh gitu. Kalau dia mengalami gerak dan diam, maka dia pun baru, sebagaimana gerak dan diam itu baru. Nah, ini konsep sangat mendasar dalam kalam yang dipegang mati-matian karena kalau kehilangan argumentasi ini dianggap tidak berhasil membuktikan adanya Allah, adanya pencipta. Nah, kan itu justru tugasnya mutakalim itu kan membuktikan adanya pencipta. Kalau yang mereka miliki argumentasinya hanya yang seperti ini, maka ini harus dipertahankan. Sehingga kalau perlu dikorbankan yang lain, ditakwil, ditahwid untuk menjaga ini biar tidak terganggu. Kenapa? Nah, ini Al-Baqilani tidak terlalu merinci, tapi kemudian Al-Juwaini merinci, memberikan peringatan. Tidak bisa kita sekedar mengatakan sesuatu yang dia mengalami dinamika itu berarti dia juga baru. Begitu saja, karena ini secara rasional tidak bisa langsung dirumuskan begitu. Beliau mengatakan karena tidak mungkin sesuatu ini terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baru dari sejak azali sampai seterusnya. Mereka memerlukan tambahan argumentasi ini. Bahwa itu kenapa dinyatakan adalah karena jangan sampai ada sesuatu yang terus-menerus mengalami kebaruan. Karena kalau ada begini, ya berarti dia tidak lagi memerlukan pencipta, kan begitu. Yeah. Dia sudah bisa berdinamika terus sejak awal. Gitu. Nah, di sini banyak, kalau kita rincikan itu banyak syubuhat, ya banyak iskalat, banyak persoalan-persoalan rasional yang generasi berikutnya semisal Ar-Razi, Al-Amidi kemudian mengkritik argumentasi semacam ini, menunjukkan tidak validnya secara logis, ya, antara premis dengan kesimpulannya. Gitu. Yang intinya kita nggak masuk ke sana ya, tapi intinya dari analisis semacam inilah kemudian lahir teori atau konsep semua sifat yang ada pada diri Allah jangan sampai punya dinamika, jangan sampai ada setelah tidak ada, baik secara spesifik satu persatunya maupun secara umumnya. Artinya jangan sampai Allah punya kalam yang kalam itu ada setelah tidak ada, ya. Walaupun hanya satu persatunya. Itu nanti turunannya banyak sekali. Semua sifat fi'il. Semua sifat fi'il. Maka tidak heran kalau Abul Hasan dan beberapa kalangan mutaqaddimin juga dikatakan mentakwil sifat istiwa dan nuzul. Beliau menetapkan secara pernyataan sifat istiwa dan nuzul. Ya, bahkan oleh Ar-Razi disebutkan itu sebagai sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan tidak ditetapkan oleh ashab yang lain. Tapi diposisikan nuzul dan istiwanya ini adalah fi'il, maka nuzul dan istiwanya ini adalah makhluk.
Jadi Allah menciptakan satu makhluk namanya nuzul di langit terdekat. Allah menciptakan makhluk yang namanya istiwa di atas arsy. Yang dengan diciptakan istiwa di atas arsy itu arsy menjadi punya keunggulan tersendiri. Entah dianggap lebih dekat dengan Allah atau semacam. Tapi istiwanya sendiri tidak dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan langsung dan ada pada diri Allah. Ya. Atau muncul konsep amrul i'tibari, dianggap bahwa nuzul dan istiwa itu bukan satu makhluk tertentu, tapi itu sekedar ungkapan konsep arsy menjadi lebih unggul, lebih dekat, terus langit dunia menjadi punya keistimewaan tersendiri. Intinya ini ditakwil adalah gara-gara konsep qadim. Gara-gara penafian fi'il Allah tadi itu. Ini yang pertama maksudnya. Lanjut yang kedua. Saya tambahkan sedikit. Siap. Yang kasab Asy'ari. Ini bukan konsep yang khas Ibnu Kullab, sepaham atau seingat saya ya, setidaknya saat ini, tapi konsep yang memang dicetuskan sendiri oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Dan sudah ada contoh konsep seperti itu di sebagian kalangan Mu'tazilah. Ya, karena memang banyak konsep Abul Hasan al-Asy'ari ini diserap dari Mu'tazilah, tapi beliau kemudian pilih-pilih gitu. Nah, dalam proses pilih-pilih bisa jadi ada yang bocor ya. Ada konsep yang masuk. Kasab kalau dalam bahasa Arab itu kan kita pahami sebagai usaha. Kalau saya tanya orang Arab yang ahli, ya, betul-betul terbebas dari aneka macam intervensi sekte akidah ini, ataupun orang awam, jadi kita bertanya itu jangan hanya orang awam, karena akidah yang fitrah itu nggak hanya cocok dengan orang awam, tapi juga orang yang cerdas. Kalau kita tanya, apakah kasab iktasaba yaktasibu atau kasaba yaksabu ataupun usaha atau mendapatkan sesuatu itu adalah suatu perbuatan? Kira-kira jawabannya apa? Perbuatan. Ya kan? Nggak mungkin seseorang dikatakan berupaya atau berusaha tapi dia tidak melakukan perbuatan apa-apa. Itu bukan upaya, bukan usaha. Jadi kasab dalam konsep yang normal dalam bahasa Arab maupun kalau dirasionalkan seseorang dikatakan berusaha, itu ya pasti dia sebuah perbuatan, kan begitu. Nah, dalam konsep kasab Asy'ari tidak. Beliau membedakan antara kasab dengan fi'il. Oh gitu. Nah, itu sebenarnya inti persoalan dalam kasab Asy'ari. Yang dikatakan kemudian kasab ini tidak bisa dipahami, itu bukan berarti seseorang mengatakan manusia punya kasab. Ya semua orang mengatakan manusia punya kasab. Normalnya orang kan begitu. Tapi pada saat yang sama secara teori normal ataupun secara pemahaman normal, kasab itu ya satu perbuatan lah. Orang sholat kemudian mendapatkan pahala. Orang naudzubillah melakukan perbuatan dosa kemudian mendapatkan hukuman. Itu kan dia melakukan perbuatan. Ya. Perbuatan itu atas dasar kemampuan dan kehendak dia. Dan itu dia lakukan, kan begitu. Kehendak dan kemampuan dia itu punya pengaruh terhadap perbuatannya, yaitu melahirkan perbuatan tadi. Tentu semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Asy'ari, beliau membedakan antara berusaha tadi, kasab, dengan melakukan perbuatan. Dianggap bahwa hamba itu tidak melakukan kasabnya. Kasab itu definisinya hanya sekadar keberiringan antara kemampuan pada diri hamba dengan munculnya perbuatan. Beriring saja, tidak karena mampu kemudian menghendaki lalu ini memunculkan perbuatan. Nah, itu. Inilah problemnya, karena menganggap bahwa kasab itu bukan fi'il. Sehingga tidak heran ya kalau dalam Al-Luma misalnya kita bisa lihat beliau membedakan antara al-kadzib dengan fa'ilul kadzib. Al-kadzib itu hambanya, sementara pelaku dusta ini bukan hamba. Karena beliau menyamakan antara pelaku dengan pencipta. Padahal secara normal bahasa dan rasional kan tidak begitu. Berarti ini sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah iman kepada takdir ya? Iman kepada takdir, tapi sebenarnya ada hubungannya dengan tadi. Ada hubungannya dengan konsep dan teori perbuatan. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Jadi ada satu ada satu rumusan konsep dalam Asy'ariyah bahwa perbuatan Allah itu ya makhluknya Allah. Karena konsep kullabiyah tadi bahwa Allah jangan sampai menyandang perbuatan. Kan orang bertanya, lah perbuatan Allah itu ada atau enggak? Ada. Kalau ada dan tidak disandang Allah berarti di mana? Oh, di luar Allah. Begitu. Kalau di luar Allah kan makhluk. Maka dianggap bahwa perbuatan Allah itu semuanya makhluk dan semua makhluk itu perbuatan Allah.
Padahal kalau konsep normal seperti dikatakan Imam Al-Bukhari, ya, salah satu tokoh Ahlus Sunnah yang bukan hanya pendalam akidah tapi juga hadis, dan beliau menyasukkan ini di dalam buku hadis beliau sebagai buku sunnah, ya, bahwa perbuatan menciptakan langit dan bumi itu adalah sifatnya Allah yang ghairu makhluk. Jadi beliau membedakan antara berbuat dengan hasil dari perbuatan itu. Yeah. Dan ini memang yang rasional kan begitu. Iya, betul. Iya kan? Tidak mungkin Allah menciptakan langit, lalu perbuatan mencipta ini adalah langit itu sendiri. Iya. Ya kan, berarti langitnya muncul dari apa gitu. Kan gitu. Kun fayakun kan begitu. Ya, apalagi terpisah dengan Allah padahal itu perbuatan Allah. Ya, nah karena runutan dari konsep ini bahwa semua perbuatan Allah itu terpisah dari diri Allah, lalu perbuatan ini disamakan dengan penciptaan, nah, maka jadinya fa'il itu hanya Allah. Fa'il yang hakiki itu hanya Allah, manusia dianggap bukan fa'il, hanya kasib. Kalau orang normal mengatakan kasib itu ya fa'il, fa'ilul kasib gitu. Kan begitu. Masya Allah. Ustaz, sebenarnya kita pengen ya diskusi lebih panjang. Tapi saya berpikir ya, dengan rumitnya tadi ya, teori-teori ilmu kalam yang disisipkan dalam masalah akidah, kita jadi punya, gimana ya, mau belajar akidah kok ilfil dulu. Karena saking rumitnya. Jadi boleh nggak saya simpulkan bahasanya, akidah yang rumit itu bisa kita pastikan bukan bagian dari Islam, karena dengan tegas Allah menyatakan, Allah tidak menjadikan fid dini min haraj. Adanya kesulitan dalam masalah akidah, dalam kalau masalah agama. Secara tegas begini perlu dihindari, karena rumit itu kan bisa dua macam ya, atau bahkan tiga. Pertama, memang akidahnya sendiri rumit, yang sebetulnya rumitnya karena keliru. Ya. Yang rumit karena keliru. Salah dia. Ya, karena salah sehingga sulit dipahami. Karena sebetulnya tidak masuk akal. Tidak perlu juga capek-capek untuk memahami, cukup ketahui bahwa ini sebenarnya tidak masuk akal. Yang kedua, rumit karena penyajian dari salah satu tokoh itu sendiri yang membuat dia rumit. Ya, sebetulnya akidahnya sederhana, tapi pihak yang sedang menyajikan ini kurang lihai dalam bayan. Nah, sehingga menyajikannya rumit. Misalnya akidah takdir, Allah menakdirkan sebenarnya sederhana kan. Allah tahu, kemudian mencatatnya, lalu nanti menciptakannya, selesai. Tapi kalau akidah yang sama, bisa juga orang kesulitan menyajikan sehingga rumit. Maka orang yang baca, waduh, rumit sekali. Ini tidak bisa kita katakan keliru, karena rumitnya berasal bukan dari kontennya, tapi berasal dari si penyajinya yang kurang. Lalu ada juga yang ketiga, Ustaz. Sebagian orang mungkin sudah keder duluan gitu. Dengar ada istilah-istilah yang dia asing, termasuk istilah Arab, wah ini rumit nih. Padahal sebenarnya kalau dipahami sederhana itu. Nah, itu juga kadang-kadang ada. Nah, maka kita tidak bisa secara generalisir mengatakan semua yang rumit itu keliru. Tapi secara generalisir kita bisa katakan bahwa akidah yang benar itu pasti sederhana. Semua konten akidah yang benar semua sederhana. Konten benar pasti sederhana. Terlepas dari bagaimana cara orang mungkin yang sederhana dalam arti kalau dipahami akan jelas. Nah, tapi proses menuju memahami ini kan kadang perlu, masing-masing orang beda-beda kan. Ada yang orang perlu belajar bahasa Arabnya dulu, perlu paham tarkib dulu, perlu ini dulu. Tapi pada intinya kontennya itu mudah. Mudah karena dekat dengan akal dan fitrah. Ya. Wallahu a'lam. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan hanya kesulitan dalam masalah agama. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah. Semoga nanti bisa main kembali di Open Mic ANB. Amin, amin. Dan Ustadz termasuk salah satu yang memenuhi persyaratan, kalem tapi dalam. Bukan tenang dan menghanyutkan. Bukan. Barakallahu fikum. Barakallahu.